Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mengkaji materi tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis. Materi ini adalah materi tatap muka yang kelima, mata kuliah studi hadis. Adapun capaian pembelajaran dalam perkuliahan ini adalah untuk mengetahui sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis. Kemudian yang kedua, memahami urgensi sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis. Kemudian mampu menjelaskan sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis, serta yang terakhir adalah mampu mengklasifikasi sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis. Lanjut ke pembahasan, bahwa dalam pembahasan sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis atau periodisasi pertumbuhan dan perkembangan hadis ini secara sederhana dapat dipetakan ke dalam 5 periode atau 5 masa. Yang pertama yaitu asrul wahyi wa takwin, masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat muslim. Kemudian masa yang kedua asrul tasabbut wa taqlidir riwayah, masa penetapan hadis dan pembatasan riwayat. Kemudian yang ketiga asrul intishar war riwayah, asrul intishar fi riwayah ilal amsor war riwayah ilal amsor, masa tersebarnya hadis dan riwayat-riwayat kepada seluruh pelosok negeri. Kemudian masa yang keempat asrul kitabah wa tadwin, yaitu masa di mana hadis itu dicatat dan dibukukan secara resmi menjadi sebuah kitab. Kemudian masa yang selanjutnya yang terakhir adalah asrut tajrid wa tangkih, yaitu masa ketika hadis itu sudah disaring dan dipilah, dilakukan penyaringan, dilakukan seleksi. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu hadis pada masa Kanjeng Nabi, yakni asrul wahyi wa takwin. Jadi pada masanya Kanjeng Nabi ini, hadis itu Kanjeng Nabi menyampaikan hadis itu secara alamiah. Jadi kemana-mana Kanjeng Nabi itu diikuti oleh para sahabat. Cara penyampaiannya Kanjeng Nabi kadang melalui pidato secara resmi di mimbar pada saat ada di masjid atau ada perkumpulan dengan para sahabat, atau menyampaikan pada 1-2 orang, atau menyampaikan pada 1 orang. Kadang juga turunnya hadis itu, keluarnya hadis itu karena insiden ada seorang sahabat yang bertanya, misalkan itu seperti itu cara hadis, cara peristiwa terjadinya atau keluarnya sebuah hadis. Kemudian perlu juga diketahui bahwa pada zamannya Kanjeng Nabi ini hadis belum dibukukan secara resmi, tidak berbentuk kitab, tidak berbentuk buku sebagaimana yang kita baca sekarang. Jadi hadis itu dulu ada di hafalannya para sahabat. Bahkan Kanjeng Nabi dalam salah satu hadisnya itu melarang untuk menulis hadis. Jadi penulisan hadis pada masa Nabi itu belum mendapatkan persetujuan dan legitimasi. Kenapa? Karena pada waktu itu dikhawatirkan tercampur antara Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, karena hafalannya para sahabat waktu itu masih kuat. Di samping mereka tidak memiliki skill dan kompetensi di bidang tulis menulis. Kemudian alasan yang keempat adalah karena sahabat Nabi pada waktu itu perhatiannya fokus terhadap Al-Quran dan pemeliharaannya. Dan alasan yang keempat, hadis itu dilarang untuk ditulis karena tidak ditulis pada zaman Kanjeng Nabi karena ada larangan secara khusus dari Kanjeng Nabi, yaitu sebuah hadis yang berbunyi la taktubu anni ghairal Qur'an faman kataba minni ghairal Qur'an falyamhuhu. Jangan kau tulis apapun dariku, kata Kanjeng Nabi, faman kataba minni ghairal Qur'an, barang siapa yang menulis dariku selain Al-Qur'an, falyamhuhu, maka supaya dihapus. Maka atas dasar inilah para sahabat menyimpulkan bahwa penulisan hadis pada waktu itu dilarang. Selanjutnya ternyata samping ada pelarangan penulisan hadis, ternyata
ada beberapa sahabat yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi untuk menulis, dan ini juga sama-sama dilandasi oleh hadis, yaitu hadisnya Abdullah bin Amr ibnul As. Pada waktu itu Abdullah bin Amr bin As, hadisnya berbunyi, kuntu aktubu kulli syai'in asma'uhu min Rasulillah. Beliau ini menulis segala sesuatu yang didapat, yang bersumber dari Kanjeng Nabi. Uridu hifdahu, maksud dari penulisan yang beliau lakukan adalah untuk menjaga dan memelihara hadis-hadis dari Kanjeng Nabi itu. Fanahatni Quraisyun, maka orang-orang Quraisy melarangku, katanya Abdullah. Wa qalu, kemudian mereka berkata, taktubu kulla syai'in sami'tahu min Rasulillah, apakah engkau mencatat seluruh apa yang bersumber dan didapat dari Kanjeng Nabi, wahai Abdullah bin Amr? Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyarun yatakallamu fil ghadab ridha, sementara Kanjeng Nabi adalah manusia biasa yang kadang berbicara pada saat senang, kadang juga berbicara pada saat marah. Fa amsaktu anil kitab, maka atas komentar dari orang-orang Quraisy tadi, aku, katanya Abdullah bin Amr, terdiam, tidak melakukan aktivitas lagi menulis hadis. Kemudian fadakartu dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abdullah bin Amr melaporkan alasan kenapa dia berhenti menulis hadis. Kemudian Kanjeng Nabi berkata seraya berisyarah, fa'auma bi usbu'ihi ila fihi, Kanjeng Nabi berisyarah sambil menunjuk lisannya, mulutnya. Beliau berkata, wa qala uktub fawalladhi nafsi biyadihi fawalladhi nafsi biyadihi uktub fawalladhi nafsi biyadihi ma kharaja minhu illa haqqan, tulislah wahai Abdullah bin Amr, sungguh demi zat yang aku berada di bawah kekuasaannya, tidak keluar dari lisanku ini kecuali kebenaran. Lah, ini hadis yang dijadikan landasan oleh para sahabat untuk melakukan penulisan hadis. Jadi dari dua alasan, dari dua realitas ini, kemudian para ulama memberikan kesimpulan bahwa masing-masing dari dua hadis itu, antara yang melarang dengan yang menyuruh, itu ada konteksnya sendiri-sendiri. Oleh karena itu para ulama mengemukakan pandangannya, mengkompromikan dua hadis ini dengan mengatakan bahwa maksud larangan itu karena adanya kekhawatiran tercampur antara Quran dan hadis, sehingga ketika kekhawatiran itu sudah hilang, maka tidak ada lagi pelarangan. Kemudian alasan yang kedua, larangan penulisan hadis itu hanya ditujukan bagi sahabat yang khawatir mencampur adukan Al-Quran dan hadis, sementara bagi yang tidak, maka tetap mendapatkan legitimasi penulisan hadis. Kemudian alasan pandangan yang ketiga, kompromi dari realitas pelarangan penulisan hadis dan yang memerintahkannya. Maksud larangan itu adalah penulisan itu sifatnya resmi, yang dilarang menulis itu secara resmi, sedangkan perintah menulis hadis itu bersifat khusus dan pribadi. Hanya orang-orang tertentu, hanya sahabat-sahabat tertentu yang diperintah oleh Kanjeng Nabi untuk menulis hadis, seperti salah satunya adalah Abdullah bin Amr bin As tadi itu. Kemudian yang kedua, masa Khulafaur Rasyidin, sebagaimana yang tadi disinggung, pada masa ini dikenal dengan masa asrul tatsabbut wa taqlili riwayah. Pada masa ini dikemukakan bahwa masa ini masa penetapan hadis, masa legalisir, istilahnya legalisir hadis, kemudian penyempitan dan pembatasan riwayat. Jadi tidak sembarang orang mengaku memiliki hadis maka langsung kemudian hadisnya ditulis dan dicatat dan diterima, tidak. Bahkan pada eranya dua khalifah Abu Bakar dan Umar, untuk orang yang mengaku memiliki hadis itu harus mendatangkan saksi, dimintai saksi. Benarkah beliau Kanjeng Nabi pernah bersabda sedemikian? Jika para saksi itu mengiyakan, berarti hadis itu diterima. Mengapa dua sahabat, dua khulafaur rasyidin Umar dan Abu Bakar ini mensyaratkan adanya saksi untuk orang yang menerima, yang memiliki hadis, agar para sahabat tidak asal meriwayatkan, agar tidak asal mengatakan aku punya hadis, begitu. Kemudian yang kedua, agar mereka berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Karena apa? Karena ancamannya sangat luar biasa bagi orang yang tidak
pernah menerima hadis Kanjeng Nabi kemudian mengaku-ngaku menerima hadis, maka dzaba alayhi muta'ammidan falitabawa maq'adahu minan nar. Kemudian sementara pada dua khalifah, jadi tadi disinggung bahwa pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar itu terjadi seleksi yang sangat ketat bagi orang-orang yang mengaku memiliki hadis. Sementara pada dua khalifah setelahnya, yaitu Utsman dan Ali, itu agak longgar. Kenapa? Karena pada waktu itu umat Islam, khalifah, pemerintahan dua khalifah ini sibuk dengan urusan politik. Karena pada waktu itu kondusivitas negara, kondusivitas pemerintahan tidak stabil. Jadi seleksi terhadap hadis tidak seketat dua khalifah sebelumnya. Lah atas dasar inilah maka ini berdampak pada para sahabat-sahabat yang memiliki hafalan hadis antar satu dengan yang lain itu berbeda. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Di antaranya yang banyak atau yang dikenal dengan istilah al-mukthir fi riwayah, di antaranya itu Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kemudian ada Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Aisyah binti Abi Bakrin, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, Abi Sa'id al-Khudri. Ini di antara sahabat-sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis di antara sahabat pada umumnya. Mengapa penguasaan sahabat antar satu dengan yang lain dalam hafalan hadis berbeda? Ya karena beberapa alasan. Di antaranya karena perbedaan waktunya masuk Islam. Jadi otomatis sahabat yang masuk Islamnya lebih awal, maka dia mengoleksi hadis lebih banyak daripada sahabat yang masuk Islamnya belakangan, terutama yang as-sabiqunal awwalun itu. Kemudian juga faktor yang melatar belakangi kenapa beberapa sahabat itu memiliki koleksi dan hafalan hadis yang banyak, karena perbedaan kesempatan bersama Kanjeng Nabi. Jadi walaupun masuk Islamnya agak belakangan, ketika ia dalam kesehariannya selalu aktivitasnya bersama Kanjeng Nabi, otomatis dia memiliki koleksi yang lebih banyak tentang hadis daripada sahabat-sahabat yang lain. Kemudian alasan yang ketiga, perbedaan kesanggupan bertanya. Masuk Islamnya agak belakangan. Kesempatan bersama Kanjeng Nabi juga tidak seinten para sahabat yang lain, akan tapi dia gigih bertanya kepada sahabat-sahabat yang ditengarai, yang sudah tersohor memiliki hadis, kemudian dia bertanya, belajar darinya. Otomatis orang-orang yang memiliki kegigihan dalam hal ini, dia memiliki koleksi dan hafalan hadis sama atau lebih banyak daripada sahabat pada umumnya. Dan yang terakhir alasannya adalah karena perbedaan usia. Jadi secara otomatis sahabat yang usianya panjang, dia memiliki kesempatan belajar, kesempatan bertanya, kesempatan mendapatkan hadis lebih banyak daripada sahabat yang lain, daripada sahabat yang memiliki usia yang tidak panjang. Begitu. Kita masuk ke masa yang ketiga, yaitu masa al-intishar. Al-intishar wa riwayah ilal amsor, masa penyebaran hadis dan riwayat-riwayat ke seluruh pelosok negeri. Lah masa ini disebut dengan masa berkembang dan tersebarnya periwayatan hadis. Karena daerah kekuasaan Islam itu tersebar tidak hanya sebatas di Jazirah Arab, tapi juga mulai meluas. Tidak hanya juga di daratan Asia, tapi juga ke Maroko, seperti Afrika, seperti Maroko, Mesir, sampai ke Eropa, yaitu Turki dan Spanyol. Itu menjadi wilayah kekuasaan Islam. Lah bersamaan dengan menyebarnya para sahabat, jadi pada saat wilayah kekuasaan Islam tersebar, ini juga meniscayakan menyebarnya para sahabat Nabi yang hafal hadis, yang memiliki pemahaman hadis lebih dominan daripada sahabat-sahabat yang lain, ikut hijrah, ikut pergi ke tempat daerah-daerah kekuasaan Islam, baik karena faktor politik yang bersangkutan, misalkan menduduki jabatan sebagai gubernur atau apa di daerah tersebut. Nah, selanjutnya daerah-daerah yang ditempati oleh daerah-daerah kekuasaan Islam yang ditempati oleh sahabat-sahabat Nabi penghafal hadis ini nanti selanjutnya akan menjadi pusat pembinaan hadis. Kemudian ini diantara pusat-pusat pembinaan hadis, ada Madinah yang menjadi pusat utama,
Nabi tinggal dan hijrah di sana. Para sahabat banyak juga yang tinggal di sana. Madinah ini menjadi pusat pembinaan hadis terbesar dan paling dominan di antara daerah-daerah yang lain. Sehingga pada akhirnya nanti sejarah mengatakan bahwa Madinah ini sebagai kiblatnya ahlul hadis, sementara wilayah yang lain itu dikatakan sebagai kiblatnya ahlul ra'yi. Begitu. Ada Basrah juga, ada Mesir, ada Mekah, sama dengan Madinah memiliki koleksi orang-orang yang menguasai hadis, menghafal hadis lebih banyak daripada daerah-daerah yang lain, Yaman, Kufah dan seterusnya. Kemudian masa berikutnya adalah masa tabi'in atau dikenal dengan masa asrul kitab wa tadwin, masa penulisan, pencatatan hadis dan pembukuan hadis, kodifikasi hadis. Jadi pada masa ini adalah masa era keemasan dari pertumbuhan dan perkembangan hadis. Kalau di tahun-tahun sebelumnya, di masa-masa sebelumnya hadis itu tidak dibukukan, bahkan ada hadis yang melarang katanya tadi, maka pada masa ini hadis mengalami peningkatan pertumbuhannya secara signifikan menjadi sebuah kitab, menjadi sebuah buku. Akhirnya orang yang mempelajari hadis itu tidak terbatas pada orang-orang yang menghafal, tapi bagi orang-orang yang tidak memiliki hafalan sebagaimana orang-orang sebelumnya. Lah masa ini hadis dibukukan, penggagasnya atau inisiatornya adalah Umar bin Abdul Aziz, khalifah, salah satu khalifah dari Bani Umayyah. Sejak masanya Umar bin Abdul Aziz ini, hadis dilakukan penulisan secara intensif dan serius. Mereka ulama-ulama atau tokoh-tokoh yang terlibat di dalam penulisan hadis itu mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk menghasilkan kitab hadis yang bisa dipertanggungjawabkan keberadaannya. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz ini bukan tanpa alasan, bukan bid'ah. Jadi ada alasan yang kuat mengapa tindakan penulisan hadis ini dilakukan oleh beliau. Di antaranya adalah karena khawatir pada waktu itu sudah banyak para sahabat yang memiliki hafalan yang banyak dalam hadis sudah meninggal. Nah, agar tidak terjadi kejadian serupa sebagaimana dulu pada saat para sahabat-sahabat penghafal Al-Quran itu meninggal, seperti itu. Kemudian yang kedua, alasannya Al-Quran sudah tersebar dan sudah berbentuk menjadi sebuah mushaf. Jadi sudah tidak lagi dikhawatirkan tercampur dengan hadis. Kemudian ini yang paling inti, khawatir bercampurnya antara hadis yang benar, antara hadis yang asli dan hadis yang palsu. Jadi pada masa pemerintahan Bani Umayyah itu banyak beredar hadis-hadis palsu untuk menjegal dan untuk menjegal dan menjatuhkan lawannya masing-masing. Jadi untuk dalam rangka memurnikan hadis, mana untuk pembuktian bahwa hadis itu ada yang asli dan ada yang bukan, maka hadis itu perlu dibukukan, perlu dikumpulkan menjadi sebuah buku dan sebuah kitab. Begitu menurut Umar bin Abdul Aziz. Kemudian yang terakhir, wilayah Islam semakin luas karena penguasaan hadis antar ulama, penguasaan hadis antar umat Islam itu antar satu dengan yang lain berbeda. Tentu ulama atau masyarakat atau umat Islam yang tinggal di Madinah yang menjadi pusat pertumbuhan hadis dan Mekah itu penguasaan hadisnya lebih banyak, lebih dominan daripada orang-orang yang hidup di luar Mekah dan Madinah. Nah, ketika seperti ini maka hadis perlu dibukukan sehingga keilmuan atau teks-teks suci wahyu ilahi itu bisa tersebar ke seluruh penjuru negeri. Kemudian semenjak ide atau gagasan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz itu banyak ulama-ulama merasa terpanggil untuk melakukan hal yang sama, untuk mengikuti langkah yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz dengan membukukan hadis, seperti Imam Malik dengan kitabnya Al-Muwatta, kemudian Imam Asy-Syafi'i dengan kitabnya Al-Musnad. Dan dua kitab ini sampai saat ini masih ada dan bisa dibaca oleh umat Islam. Kemudian
Yang terakhir periode tabi'in dan setelahnya. Pada masa ini dikenal dengan asrut tajrid wa tangkih, masa penyeleksian hadis dan penyaringan hadis. Jadi kalau di masa sebelumnya itu fokusnya untuk mengumpulkan hadis menjadi sebuah kitab, menjadi sebuah buku tanpa ada penyaringan dan seleksi yang ketat, maka pada masa ini hadis disaring, dilakukan seleksi antara yang kualitasnya bagus, sahih, dengan kualitasnya yang di bawahnya hasan, dengan kualitasnya yang di bawahnya lagi dhaif, dan seterusnya. Pada masa ini juga para sahabat-sahabat tadi yang menyebar ke seluruh ke beberapa wilayah itu, murid-muridnya mendirikan pusat pembinaan hadis. Kemudian pada masa ini juga hadis diseleksi secara ketat sehingga ada hadis sahih, dhaif, dan palsu. Kemudian muncul beberapa hadis dari masa ini, muncul beberapa ulama yang menulis hadis khusus yang mengumpulkan atau menghimpun hadis-hadis sahih seperti Imam Bukhari, Imam Muslim. Kemudian setelah itu disusul oleh ulama-ulama yang hidup di generasi setelahnya untuk menulis kitab hadis, Al-Mustakhraj, Al-Mustadrak, kitab Al-Jami, untuk 3 istilah-istilah al-atraf seperti yang 4 istilah yang disebutkan tadi ini nanti akan dibahas pada bab pembahasan kitab-kitab hadis. Kemudian juga disusul dengan penulisan kitab yang disebut dengan As-Sunan. As-Sunan itu penulisan hadis berdasarkan sistematika fikih. Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Daud, dan Sunan Ibnu Majah, dan lain-lain. Kemudian setelah itu masa setelahnya ulama-ulama tadi sebelumnya itu penulisan kitab hadis itu ada yang takhrijul hadis, kemudian ada kitab hadis itu yang disusun berdasarkan tema seperti membicarakan tentang fikih, ditulis menjadi Bulughul Maram, hadis yang temanya tentang nikah, hadis yang temanya tentang sholat, hadis yang temanya tentang akidah, hadis yang temanya tentang pokoknya tematik lah. Nah, kemudian setelah masa itu kitab-kitab hadis yang sudah jadi itu seperti Al-Muwatta, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Daud, itu kemudian dikomentari oleh ulama yang hidup pada zaman setelahnya. Misalkan Sahih Bukhari disyarahi atau dikomentari oleh Imam Ibnu Hajar, diberi syarah, diberi keterangan oleh Imam Ibnu Hajar menjadi Fathul Bari. Kenapa ini perlu? Ya perlu dilakukan karena pemahaman ulama yang hidup pada generasi awal itu berbeda dengan ulama yang hidup di masa belakangan. Karena mereka tidak semuanya mengerti bahasa Arab. Islam sudah tersebar ke seluruh berbagai pelosok negeri. Karena tidak mengerti bahasa Arab, karena tidak mengerti bahasanya hadis, maka perlu penjelas, perlu uraian-uraian keterangan yang menjelaskan tentang apa maksud dari hadis yang tercantum dalam kitab tertentu. Sahih Bukhari kemudian dikomentari oleh Imam Ibnu Hajar menjadi Fathul Bari. Ada yang mengomentari lagi menjadi Irsyadus Sari, ada yang mengomentari lagi menjadi Umdatul Qari, dan seterusnya. Imam Muslim, Sahih Muslimnya dikomentari oleh Imam An-Nawawi, Syarhun Nawawi alal Muslim. Kemudian Imam Jalaluddin Asyuti juga mengomentari Syarhun Nawawi alal Muslim, termasuk kitab Al-Muwatta itu dikomentari menjadi Tanwirul Hawalik alal Muwatta'il Imam Malik. Kemudian Sunan Tirmidzi dikomentari menjadi Tuhfatul Ahwadi, Sunan Nasa'i dikomentari oleh Imam Suyuti menjadi kitab apa lupa namanya. Kemudian Sunan Abi Daud dikomentari menjadi Aunul Ma'bud, dan seterusnya. Nah, itu pertumbuhan dan perkembangan hadis mulai dari masa Kanjeng Nabi sampai masa setelahnya sebagaimana penjelasan terakhir, sehingga kita melalui masa-masa yang tadi sudah dilalui tentang pertumbuhan dan perkembangan hadis itu, endingnya kita bisa belajar, kita bisa membaca hadis dengan mudah tanpa harus menghafal. Sekarang itu sudah banyak kitab-kitab tersebar. Kalau dulu hadis itu masih ada di hafalannya para sahabat. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan materi tatap muka yang kelima, sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis. Semoga bermanfaat, semoga menjadi tambahan ilmu dan berkah. Amin Allahumma amin. Sekian, wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.